Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Purwanto, NIM 2013040102. Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang istishab. Istishab secara lugawi atau etimologi berasal dari kata istashaba dalam sigat istif'al yang berarti tolabus sahabah, mencari sahabat, i'tabaros sahabah, menganggap persahabatan, dan tolabus sahabah, mencari teman. Suhbah dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatkan mendekatkannya. Dengan demikian cara lugawi atau etimologi dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan secara istilah atau terminologi, para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan makna istishab. Meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Di antaranya menurut Al-Shawqani, istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Yang kedua yaitu Imam Ibnu Al-Subuki mendefinisikan istishab sebagai penetapan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditentukan dalil yang merubahnya. Yang ketiga yaitu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Yang D yaitu menurut Wahbah Zuhaili memakai istishab dengan menghukumi tetap atau hilangnya suatu pada masa kini atau masa mendatang berdasarkan pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya. Sedangkan definisi istishab menurut Imam Al-Ghazali yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya. Dari berbagai definisi di atas telah disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa dari prinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain, istishab bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum sekarang yang didasarkan pada hukum lama. Yang kedua yaitu kedudukan istishab. Pengguna istishab sebagai proses istinbat hukum menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Berikut ini adalah kedudukan istishab. Pendapat pertama menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian dari Hanafiyah bahwa istishab dianggap sebagai proses istinbat hukum dan merupakan hujjah atau dalil. Dasar hukumnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya katakanlah tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu babi karena
kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa prinsip asal segala sesuatu itu hukumnya mubah, sehingga datangnya dalil yang menunjukkan pengharamannya. Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemukan. Ternyata ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan baru, maka ketentuan lamalah yang berlaku. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah kamu meninggalkan sholatnya hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Yang ketiga yaitu kaidah-kaidah yang dibangun atas dasar-dasar istishab. Di bawah ini merupakan contoh kaidah fikih yang dibangun dari proses istishab. Yang pertama yaitu al-yakin la yazulu bi al-syak, yang artinya sesuatu yang yakin keberadaannya tidak dapat dihilangkan dengan adanya suatu yang diragukan. Dengan kaidah ini termasuk dalam 5 kaidah yang utama dan meliputi permasalahan fikih. Yang kedua yaitu al-aslu bi baqa'u makana ala makana, yang artinya hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada. Maksudnya adalah tetap memperlakukan ketentuan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau sampai datang ketentuan hukum yang lain untuk merubahnya. Yang ketiga yaitu al-aslu bara'ah al-azzamah, yang artinya hukum yang terkuat adalah terbebasnya seorang dari adanya tanggung jawab. Yang keempat ialah al-aslul adamu, yang artinya hukum yang terkuat tatkala terjadi perselisihan adalah tidak adanya sesuatu. Mungkin sekian dari saya, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.